Pesantren menjadi penyumbang pemikiran konstruktif dalam pembangunan revolusi mental bangsa, serta memberikan peluang untuk mentransformasikan dan mempribumisasi nilai-nilai Islam yang universal, yang selaras dengan rahmatan lil alamin ke dalam aktualisasi kehidupan nyata di Nusantara. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat besar pengaruh dan peranannya dalam pendidikan moral bangsa. Sebagai lembaga yang berfokus memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu-ilmu atau syariat agama Islam, pesantren hingga sekarang mempunyai daya tarik tersendiri, baik dari sosok luarnya, kehidupan sehari-harinya, potensi dirinya, isi pendidikannya, sistem dan metodenya, semua menarik untuk dikaji. Di era perkembangan zaman saat ini, tentunya kita sebagai generasi muslim harus bisa meregulasikan antara ilmu agama, ilmu pendidikan, dan juga sains. Hal ini tentunya sudah dilaksanakan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, salah satunya di Bumi Mekongga. Bersama saya Vita Maurisa Putri, inilah Jejak Islam. Dewasa ini pesantren mulai berlomba untuk berbenah diri dengan mengadakan reformulasi sistem pendidikannya ke arah yang lebih mapan dengan prinsip peningkatan kualitas dan mutu pendidikannya yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan zaman yang melingkupinya. Terlebih belakangan ini, pesantren telah menuju suatu perkembangan yang luar biasa. Dengan berdirinya perguruan tinggi di pesantren, sebenarnya antara perguruan tinggi dan pesantren tidak ada perbedaan, baik secara institusional, filosofis, dan kultural. Hal inilah yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, di mana di dalamnya mampu mengintegrasikan antara sains dan ilmu keagamaan. Alhamdulillah, mungkin satu-satunya lembaga pendidikan di Sulawesi Tenggara yang lengkap sekali. Ada di bawah naungan Kementerian Agama yang dikasih nama Madrasah Terpadu, mulai dari TPA, kemudian lahir RA, kemudian MI, MTS, MA. Jadi lengkap madrasah terpadu di bawah Kementerian Agama. Nah, kemudian di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu juga alhamdulillah sudah terbentuk juga ada KB, kelompok belajar, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kemudian lahir juga perguruan tinggi sekarang alhamdulillah ada Institut Agama Islam yang 7 prodi sudah ada. Malah S2-nya ada alhamdulillah. Mungkin di Kolaka saja ya belum ada perguruan tinggi yang memiliki S2. Apalagi ada lahir juga Institut Teknologi tahun lalu 2020, kami sudah menerima izin operasionalnya, 3 sudah resmi istilahnya izin operasionalnya, ada agribisnis, ada peternakan, ya administrasi kesehatan. Jadi secara keseluruhan sudah ada 10 prodi, 7 prodi dari Institut Agama Islam, kemudian 3 prodi untuk Institut Teknologi.
Pesantren ini memiliki sejumlah jenjang pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan santrinya yang siap pakai ketika berhadapan dengan masyarakat kelak. Keberadaan Institut Agama Islam dan Institut Teknologi Al-Mawaddah Warahmah Kolaka memiliki karakteristik keilmuan masing-masing. Pesantren tersebut berorientasi pada pengembangan sains dan di sisi lain, lembaga tersebut juga diharuskan untuk mengembangkan agama sebagai konsekuensi logis dari lingkungan yang mengintarinya, yaitu dunia pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren. Jadi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah ini ada dua institut perguruan tinggi, yaitu Institut Agama Islam dan Institut Teknologi Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Dalam proses perkuliahan dan pembelajaran, kita tentunya mengedepankan sistem dengan kerangka integrasi sains dan Islam. Dalam mendukung kerangka konsep tersebut, maka kami telah memenuhi beberapa fasilitas laboratorium tentunya. Untuk laboratorium terdiri dari laboratorium micro teaching untuk mendukung keguruan dan kependidikan. Kemudian ada laboratorium peradilan semu, laboratorium komputer, laboratorium bahasa untuk mendukung kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris kawan-kawan mahasiswa, sehingga nilai-nilai atau core of value dari agama kita bisa tersampaikan kepada khalayak ramai. Kemudian dalam sistem kurikulum kita telah menyusun sistem kurikulum yang terintegrasi agama, Islam dan sains, sehingga kawan-kawan dari administrasi kesehatan, peternakan dan bisnis tidak hanya mempelajari produk keilmuannya, tetapi juga bisa mempelajari usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, di samping tentunya kans atau fans ilmu yang mereka telah pilih. Kemudian untuk mengembangkan minat kemahasiswaan, rasa kemasyarakatan dari mahasiswa, juga telah terbentuk unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama itu adalah Resimen Mahasiswa, yang kedua itu adalah Palang Merah Indonesia, kemudian Dewan Mahasiswa, dan beberapa UKM minat dan bakat dari pengembangan mahasiswa itu sendiri. Pendidikan pesantren sangat menekankan pentingnya menciptakan dan membentuk karakter muslim yang memiliki integritas keislaman. Seperti halnya sekolah Islam terpadu Al-Mawaddah Warahmah, yang pada hakikatnya adalah sekolah yang telah mengimplementasikan konsep pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep operasional sekolah Islam terpadu merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Nah, khusus untuk SIT itu sendiri, jadi SIT ini adalah sekolah formal yang terdiri dari 4 tingkatan. Jadi dia tingkatannya lengkap, mulai dari TK Islam terpadu, kemudian Sekolah Dasar Islam terpadu SDIT Al-Mawar Kolaka, kemudian SMP IT Al-Mawar Kolaka, dan SMA IT Al-Mawar Kolaka. Kemudian khusus SIT ini kami konsepnya adalah sekolah formal tapi rasa pesantren atau sekolah formal tapi bernuansa pesantren. Jadi konsepnya adalah integrasi keilmuan antara nilai-nilai sains dan nilai-nilai agama Islam. Nah, integrasi keilmuan ini kami uraikan atau bisa terlihat dalam kurikulum yang kami gunakan. Jadi kurikulum yang kami gunakan itu ada 2. Yang pertama tentunya sebagai sekolah formal yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, kami tetap mengikuti kurikulum Kemendikbud. Kemudian setelah itu kami integrasikan dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi saya kasih contoh, misal untuk ekskulnya, ekskul wajib itu ada pramuka yang merupakan kurikulum
ekskul wajib dari Kemendikbud, tapi kami juga menyediakan ekskul wajib untuk nilai-nilai integrasi agama Islamnya, yaitu pertama program tahfiz. Jadi anak SMA IT itu wajib hafal 3 juz. Kemudian untuk SMP IT-nya dia wajib hafal 2 juz, dan untuk SD IT-nya wajib hafal 1 juz, dan untuk anak TK dia wajib hafal juz 30 dan beberapa doa-doa pilihan lainnya. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan provinsi Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Selamat datang di kehidupan baru, sebut saja Dodi. Dia sadar benar akan kehidupan baru yang sudah jadi cara hidup baru bagi Dodi. Sebelum keluar rumah, dia selalu menggunakan masker. Oi, Dodi, maksudnya masker. Tidak lupa mencuci tangan. Dodi. Nah, cuci tangan saja ya. Hoi. Membuka pintu menggunakan siku. Tetap menjaga jarak dan menjaga hati. Istilah terpadu dimaksudkan sebagai penguat atau tauhid dari Islam itu sendiri, yakni Islam yang utuh, menyeluruh, dan integral. Dalam aplikasinya, sekolah Islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan pendekatan ini, semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah, baik itu berupa keterampilan yang dibingkai dengan pijakan pedoman dan panduan yang tidak lepas dari bingkai ajaran dan pesan nilai-nilai Islam.
Sekolah Islam Terpadu Al-Mawaddah Warahmah Kolaka berupaya mendidik peserta didik menjadi anak yang berkembang kemampuan akal dan intelektualnya, meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbina akhlak mulia, dan juga memiliki kesehatan kebugaran dan keterampilan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selain daripada itu, keunggulan dari SIT ini adalah kami sangat mendukung pengembangan bakat dan minat. Jadi ini kami tawarkan melalui ekskul pilihan. Jadi kami juga menyediakan beberapa ekskul pilihan, misalnya futsal, karate, melukis, kaligrafi, seni tari, tarik suara, kemudian ada juga olimpiade sains, dan ada juga tilawatil Quran. Pendidikan pesantren sangat menekankan pentingnya menciptakan dan membentuk karakter muslim yang memiliki integritas keislaman. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan, dan pendidikan lainnya yang sejenis. Pesantren menyiapkan para santrinya untuk dapat berbaur dalam pergaulan di masyarakat dengan adab yang sesuai dengan moralitas dalam agama Islam. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah ini, Al-Mawaddah Warahmah ini juga membina madrasah. Madrasah ini mulai dari madrasah aliyah, ke bawah madrasah sanawiyah, ke bawah lagi madrasah ibtidaiyah, ke bawah lagi Raudatul Atfal, dan ada tempat penitipan anak. Pada waktu pagi jam 7 sebagaimana sekolah atau madrasah di luar, diadakan kegiatan pembelajaran reguler, kemudian itu berlangsung sampai jam 2 di bulan suci Ramadan ini, tapi normalnya adalah sampai jam 4. Nah, sampai jam 4 ini disebabkan karena beberapa pelajaran-pelajaran pondokan dimasukkan di dalam jadwal atau roster, sehingga pembelajarannya dilakukan di kelas-kelas. Selebihnya itu adalah dilakukan pembelajaran secara klasikal setelah selesai kegiatan sholat berjamaah. Di dalam pembelajaran pondokan itu, di dalamnya ada kewajiban hafalan, setor hafalan, kemudian belajar kitab-kitab kuning. Nah, ini dimaksudkan adalah bagaimana supaya mereka bisa menjadi imam dan juga bisa menguasai kitab-kitab di bidang fikih. Harapannya adalah supaya mereka kemudian bisa menjadi calon-calon atau kader-kader ulama. Integrasi antara sains dan ilmu Islam yang dikembangkan di madrasah terpadu ini adalah bagaimana supaya materi-materi sains ini tidak semata-mata menggunakan murni dari buku pelajaran yang ada, karena buku pelajaran yang ada itu masih terjadi pemisahan. Misalnya IPA betul-betul murni IPA, IPS betul-betul murni IPS. Di madrasah ini dikembangkan bagaimana supaya dalam pembelajaran IPA kemudian di dalamnya diintegrasikan dengan ilmu-ilmu Islam untuk menguatkan teori-teori IPA yang ada itu, sehingga ini bisa lebih menarik dan bisa menjadi bahan ceramah untuk anak-anak. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang berangkat dari nilai akar budaya bangsa Indonesia, Pondok Pesantren didirikan dalam rangka dakwah,
dan penegakan agama Islam di muka bumi ini. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitarnya. Dengan model sistem asrama yang mana santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajaran di madrasah atau sekolah yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai atau pengasuh dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik, inspiratif, dan transformatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Surau, masjid, dan pemondokan santri menjadi ruang aktivitas sentral para santri belajar ilmu-ilmu agama ataupun juga ilmu formal lainnya. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilmu yang dipelajari secara umum berkutat pada persoalan disiplin ilmu agama, semisal fikih, tasawuf, nahwu, shorof, tauhid, tajwid, dan semacamnya. Teks-teks yang jadi rujukan juga seputar kitab kuning klasik. Hal semacam itu membuat beberapa kalangan menjuluki kaum pesantren sebagai kaum tradisionalis. Syarat sahnya sholat dihakil qadiri bagi orang yang tanpa disadari dalam kehidupan santri menyimpan segudang pelajaran hidup. Maka hadapkanlah wajah kalian ke arah kiblat. Wan istiqbal dan menghadap kiblat. Harapan terbesar kami dalam membina santri di Madrasah Terpadu ini adalah bagaimana mereka bisa menguasai ilmu umum dan lebih menguasai ilmu agama. Mereka menguasai kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, dan juga ada target-target hafalan. Harapannya adalah bagaimana supaya bisa mereka menjadi calon-calon ulama atau kader-kader ulama di masa datang. Mereka yang kompetitif di bidang ilmu umum, unggul di bidang ilmu agama, sehingga diharapkan mereka bisa menjadi calon-calon cendekiawan muslim di masa datang insyaallah. Dari pesantrenlah para santri diajarkan bagaimana bersosialisasi, bagaimana menjaga kebersamaan antar santri tanpa melihat dari mana asalnya, status sosialnya, miskin, kaya, bahkan keturunannya. Betapa pentingnya pendidikan dalam Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebab tanpa ilmu kita ibarat berjalan tanpa kaki, dan manusia tidak mungkin bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ilmu. Seseorang yang hidup tanpa ilmu agama bisa mengarahkannya kepada amal atau ibadah yang salah. Dan sebaliknya, di zaman modern ini kita dituntut untuk dapat mengikuti perkembangannya. Di sisi lain, Al-Quran juga menganjurkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan atau sains. Dan kehadiran pondok pesantren akan menjadi ruang atau wadah untuk dapat mengintegrasikan antara sains dan juga ilmu agama.
كثير من العلوم المختلفة أجد في هذا المعهد من علوم الدينية وعلوم العامة. في علوم الدينية هناك علوم التفسير والقرآن وعلوم الحديث والشرح والفقه والقواعد والعقائد. كثير من العلوم حفظ القرآن فقط وطريقته من حفظ القرآن والدينية. وفي علوم العامة هناك كيمياء والفيزياء والبيولوجيا. نحن هنا نريد أستاذنا أن نجمع بين العلوم الخاصة والعلوم العامة والعلوم الدينية. Integrasi sains dan Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana terjadi pada masa-masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Integritas sains Islam merupakan manifestasi menghilangkan dikotomi antara agama dan sains. Itu tujuan kami. Modernisasi pondok pesantren tidak hanya mengedepankan mengenai ilmu agama dan juga sains, namun bagaimana menciptakan generasi muslim yang unggul dalam imtak, kompetitif dalam iptek, dan berwawasan global. Demikianlah jejak Islam dari Bumi Mekongga, Kabupaten Kelaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Vita Pawarisa Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Yuk kita latihan lagi.